Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, Kozuki Toki merupakan karakter yang sangat membuat kami tertarik karena ia berasal dari 800 tahun yang lalu. Sehingga pada awalnya kami berpikir bahwa Toki juga membawa pengetahuan kerajaan kuno asli dalam benaknya. Namun, dalam flashback Oden, jika kita bandingkan Oden dengan Toki, rasanya yang paling banyak berkontribusi dalam hal yang berkaitan dengan kerajaan kuno adalah Kozuki Oden. Di chapter 973, Oden berkata bahwa Toki, sepertinya kau juga mencari sesuatu. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah apa hal yang Kozuki Toki cari di dunia yang sekarang. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hal yang tidak kami mengerti. Bagaimanapun asumsi kita mengenai Joy Boy dan kerajaan kuno, kita langsung tertampar ketika kita melihat reaksi bajak laut Roger ketika datang ke Laftel. Mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan Roger berkata bahwa, "Joy Boy, kau merupakan orang yang sangat lucu. Aku berharap aku bisa hidup di era yang sama denganmu." Jadi, apakah ada kaitannya tertawanya Roger dengan hal yang dicari-cari oleh Kozuki Toki? Apakah Eiichiro Oda menjadikan tragedi Void Century atau 800 tahun yang lalu sebagai tragedi komedi? Maksud kami, pada awal manga ini berjalan, Eiichiro Oda menjadikan momen di mana Luffy memakan buah setan sebagai tragedi komedi. Kita tertawa terbahak-bahak ketika melihat bahwa tangan Luffy bisa memanjang. Dan ketika Luffy disuruh memuntahkan buahnya juga, kita melihat dengan kepala kita sendiri bahwa kepala Luffy memanjang hingga ia menyentuh lantai. Dan ini merupakan sebuah tragedi komedi yang bagus. Kenapa kami berani sebut hal ini sebagai tragedi? Karena menurut Wikipedia, dalam tragedi, tokohnya biasanya memiliki kualitas-kualitas yang baik namun memiliki nasib yang buruk, dan menyebabkan dirinya atau kerabat dan sahabatnya mengalami masalah. Luffy saat itu memiliki kualitas yang tidak terlalu baik, namun ia memiliki keberanian yang besar untuk bisa melukai dirinya sendiri menggunakan pisau kecil. Dan ketika ia memakan buah setan, hasilnya Luffy tidak bisa berenang, yang mengakibatkan tangan Shanks putus ketika menyelamatkan Luffy. Hal yang sudah kita ketahui. Di chapter 973, Oden Kozuki berkata, klan Kozuki dan Ming memiliki ikatan historis yang sangat panjang. Suku Ming adalah prajurit yang kuat. Ingat ini baik-baik kalian semua. Saat waktunya tiba, Zou adalah tempat yang harus kalian tuju. Lalu, para pengikut Oden pun bertanya-tanya, "Tuan Oden, apa maksud Anda berkata jika waktunya tiba?" Kemudian, hal yang kita ketahui mengenai dua hal itu adalah baik klan Kozuki dan warga suku Ming menunggu waktu yang disebut sebagai The Dawn of this World atau Fajar Dunia. Kozuki Toki sang pengelana. Di chapter 973, Oden berkata kepada Toki, "Toki, bukankah kamu juga mencarinya? Itulah alasanmu berkelana selama 800 tahun. Hari besar di mana dunia akan jungkir balik. Kalau memang benar, kamu hanya perlu melompat ke masa depan sejauh 20 tahun dan impianmu akan..." Dari kata-kata Oden ini, ternyata kita mendapat satu hal, bahwa yang menerka 20 tahun ke depan bukanlah Toki, melainkan Oden. Jadi, bagaimana bisa Oden menyimpulkan 20 tahun ke depan? Apakah dari pengetahuan yang ia dapat ketika ia sampai di Laftel? Atau dari asumsi bersama dengan kelompok bajak laut Roger? Usaha yang dilakukan oleh bajak laut Roger. Di rentang 800 tahun ini, belum ada orang yang berhasil memenuhi janji Joy Boy. Mungkin alasan termudahnya adalah karena ketika ada orang yang tepat muncul, peralatan dan yang lainnya tidak memadai. Seperti bagaimana nasib bajak laut Roger. Roger merupakan orang yang baik. Ia orang yang kuat. Ia sudah mempelajari seluruh hal di dunia ini. Namun, senjata kuno tidak lahir di era Goldie Roger. Dan apakah mungkin di rentang 800 tahun ini pula, ketika ada orang yang selaras dengan lahirnya senjata kuno, orang tersebut tidak bisa memaksimalkan dengan baik senjata tersebut karena ia tidak tahu mengenai kebenaran dunia ini. Ia tidak tahu bahwa di dunia ini memiliki sejarah yang berhubungan dengan kerajaan kuno. Atau bahkan, dia tidak tahu bahwa di dunia ini
ada yang disebut sebagai senjata kuno. Sehingga bajak laut Roger memutuskan untuk menghentikan siklus ini, yakni mereka berusaha untuk membuat orang yang hadir di era yang sama dengan Poseidon dan lainnya itu benar-benar cocok dan benar-benar berusaha untuk mencari One Piece dan lain sebagainya, sehingga orang yang lahir di era itu bisa memanfaatkan senjata dan lainnya dengan baik. Mungkin poin pendukungnya masih bisa nakama ingat dengan teori kami di channel yang lama, yakni mengenai rencana terakhir bajak laut Roger. Mereka mungkin sudah dibubarkan, namun mereka masih memiliki andil yang besar terhadap peran Luffy yang digadang-gadang sebagai the next Goldie Roger dan penuntas impian Joy Boy beserta kerajaan kuno. Di chapter 958, itu adalah chapter di mana bajak laut Roger ditampilkan berpisah. Mereka baru saja selesai mengunjungi Pulau Laftel. Di sana Oden berkata, "Aku pasti akan membuat apa yang aku bayangkan menjadi kenyataan. Aku yakin dengan bantuan para pengikutku yang bisa diandalkan, aku akan membuka perbatasan Wano. Kita akan melihat hasil dari mimpi kita 20 tahun dari sekarang." Lalu Roger berkata, "Kau pasti bisa melakukannya, Oden." Dan Oden menjawab, "Pasti, Roger." Sehingga di sini kita memiliki orang tambahan yang masuk ke dalam jajaran misi terakhir bajak laut Roger, yakni Oden, yang bertugas untuk menyiapkan Wano agar dibuka seperti zaman dahulu lagi. Bajak laut Roger akan terus membantu orang yang ditunggu. Kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa seluruh bajak laut Roger banyak membantu Luffy, seperti bagaimana Crocus menjelaskan mengenai log post pada bajak laut Kurotobi Jerami, Shanks yang mengompori semangat bajak laut pada Luffy, Rayleigh yang mengajari Luffy haki agar bisa bertahan hidup di New World dan menjadi lebih kuat, Inuarashi serta Nekomamushi yang memberitahu kepada Luffy mengenai Rod Poneglyph. Jika nakama memahami konsepnya, akan ada hal yang dibantu oleh salah satu kelompok bajak laut Roger terhadap bajak laut Kurotobi Jerami. Dan kami pikir, meski seseorang menemukan dan berhasil mendapatkan keempat naskah Rod Poneglyph, apakah ia benar-benar yakin bisa menuju Laftel? Maksud kami, apakah orang tersebut benar-benar bisa menentukan titik koordinat hanya berdasarkan info dari Rod Poneglyph? Dalam momen ini, ada kemungkinan Eiichiro Oda akan memasukkan peran Chopper Gaban. Gaban akan menjadi orang yang menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam benak Nami mengenai hasil dari keempat Rod Poneglyph. Sama seperti ketika Nami bertanya mengenai log postnya yang aneh kepada Nekomamushi di Arc Zou. Kenapa kami katakan Chopper Gaban? Karena pada One Piece chapter 967, ketika Roger datang dan bertanya pada anak kapalnya apakah kita sudah menentukan tujuan kita, di sana diperlihatkan seluruh kru bajak laut Roger yang sedang berdiskusi. Di meja terdapat sebuah peta dan Chopper Gaban memegang sebuah pena. Jadi dari sini bisa diambil pendapat bahwa mungkin Chopper Gaban adalah seorang navigator dan dia adalah orang yang berhasil memecahkan kode dari keempat Rod Poneglyph tersebut. Semua ini untuk apa dan siapa? Mungkin pemikiran sekarang atau tidak selamanya ada di benak kru bajak laut Roger ketika mendiskusikan untuk membantu orang yang lahir ketika Poseidon lahir. Bisa dibilang, mereka percaya diri untuk mengatakan bahwa 20 tahun ke depan akan ada orang yang menjungkir balikan dunia ini. Tapi lebih tepatnya, bukan karena percaya diri yang membuat mereka percaya bahwa impian mereka akan terwujud 20 tahun ke depan. Tapi sekarang atau tidak selamanya itulah yang membuat mereka harus membuka jalan untuk orang yang ditujukan untuk One Piece. Karena mungkin di pikiran mereka, selain mereka tidak akan ada orang yang benar-benar mencari petualangan untuk mengetahui segala isi dunia ini. Buktinya sudah 800 tahun lamanya, Laftel tidak diinjak oleh wisatawan. Dan mereka adalah yang pertama. Sehingga jika di 20 tahun ke depan orang yang ditujukan untuk One Piece tidak kunjung datang juga, maka ada kemungkinan dunia harus menunggu ratusan tahun lagi agar muncul orang yang berhasil menginjakkan kakinya di Laftel. Atau kemungkinan terburuknya, dunia akan benar-benar menelan sejarah palsu karena tidak akan ada orang yang sampai ke Laftel. Ini semua adalah untuk menjungkir balikan dunia ini. Siapanya adalah orang yang sekarang kita sebut dengan nama Luffy. Orang yang dikatakan reinkarnasi Joy Boy dan Roger. Dikatakan oleh Shirohige bahwa bukan Teach orang yang dikatakan oleh Roger. Dunia akan jungkir balik ketika seseorang menemukannya. One Piece benar-benar ada. Sehingga tidak heran jika sekarang Luffy memiliki lebih banyak informasi, lebih banyak panduan,
lebih banyak bantuan jika dibandingkan dengan Roger. Karena bajak laut Roger ingin memastikan bahwa anak tersebut harus benar-benar bisa mencapai garis Laftel. Poin kekuatan Luffy dengan Roger juga memiliki angka yang jauh berbeda. Dengan waktu 2-3 tahun berlayar, Luffy memiliki kekuatan haki yang luar biasa. Dan Roger, untuk mencapai kekuatan yang semengerikan itu, ia perlu belasan tahun untuk mendapatkannya. Jadi kesimpulannya adalah, waktu yang dikatakan oleh Oden yakni 20 tahun ke depan merupakan waktu yang dijadikan patokan sebagai bajak laut Roger mengenai bahwa mereka harus membantu orang yang dikatakan sebagai reinkarnasi Joy Boy. Mereka benar-benar harus mengantarkan salah satu orang di generasi itu agar bisa sampai ke Laftel. Jika mereka gagal, maka butuh waktu ratusan tahun lagi bagi dunia ini untuk muncul orang yang bisa menginjakan kakinya di Pulau Laftel. Dengan mereka yang membantu salah satu orang di generasi itu, mereka bisa menyingkat waktu perjalanan orang tersebut, yang mana tanpa bantuan, yakni bajak laut Roger, butuh belasan tahun untuk bisa sampai ke Laftel. Dan dengan bantuan yang dikeluarkan oleh kru bajak laut Roger, mereka bisa menyingkat waktu untuk generasi baru yang aslinya perlu belasan tahun. Mungkin sekarang hanya perlu 2-3 tahun saja agar orang seperti Luffy bisa sampai ke Laftel. Patokan 20 tahun juga bukan hanya mematok umur dari generasi terbaru yakni Luffy yang baru menginjak 19 tahun atau bahkan lebih, tapi juga mematok usia para bajak laut Roger yang juga manusia biasa, yang mungkin jika terlalu lebih dari 20 tahun, mereka sudah dimakan usia dan sudah bau tanah. Sehingga 20 tahun merupakan waktu yang pas untuk generasi baru dan bagi mantan bajak laut Roger itu juga. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.